Oke, selamat pagi Pak Tony dan teman-teman sekalian. Kami kelompok Abinaya akan mempresentasikan hasil studi lapangan yang telah kami lakuin. Nah, untuk judulnya itu ada peran literasi dan teknologi dalam mendorong pemikiran kritis dan demokrasi di Indonesia. Next. Oke, ini merupakan referensinya di mana ada latar belakang hingga rangkuman wawancaranya. Next. Oke, kita masuk ke bagian latar belakang ya, di mana latar belakang itu ada pendahuluan. Nah, untuk yang pertama, bisa dilihat peran literasi dan teknologi yang sangat krusial bagi masyarakat. Nah, untuk membentuk pemikiran yang kritis dan kesadaran pentingnya geopolitik dan aktif dalam berpartisipasi dalam demokrasi, masyarakat itu sangat memerlukan yang namanya literasi. Dan next, untuk kedua, literasi itu tidak hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis. Nah, tapi juga literasi bisa mencakup kayak bagaimana seseorang merespon atau menanggapi suatu informasi dari berbagai perspektif. Kemudian literasi digital menjadi komponen penting dalam memperkuat kesadaran demokrasi dan pentingnya geopolitik. Next, renahnya pemerataan pendidikan di Indonesia sangat berdampak pada lemahnya literasi masyarakat. Sayangnya sekarang banyak sekali ya program-program pemerintah yang justru malah nggak memprioritaskan pendidikan itu, misalnya kayak program makan bergizi gratis. Nah, kita tahu sendiri kayak saudara-saudara kita di Papua itu sangat butuh yang namanya pendidikan, karena ya mereka sangat tertinggal dari segi pendidikan dan juga teknologi. Yang dimana kalau namanya pendidikan itu bisa membentuk seseorang ya buat menanamkan nilai cinta tanah air dan pemahaman geopolitiknya. Next, penguatan pendidikan dan literasi harus menjadi prioritas utama. Next. Oke, untuk tujuan studi lapangannya, yang pertama itu ada menganalisis peran teknologi ya dalam mendukung literasi, kemudian menganalisis pengaruh literasi terhadap pemikiran kritis, menggali peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi, dan mengidentifikasi tantangan dalam meningkatkan literasi. Adapun untuk lokasi studi lapangan, di sini kami memilih Perpustakaan Jakarta karena Perpustakaan Jakarta adalah perpustakaan daerah berstatus perpustakaan tingkat provinsi, di mana perpustakaan ini berlokasi dalam komplek pemajuan kebudayaan dan literasi Taman Ismail Marzuki atau bisa disingkat TIM, yang berada di Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2022, perpustakaan ini memiliki 38.000 koleksi, di mana perpustakaan ini terdiri atas beberapa lantai, di mana ruang sirkulasi koleksi terletak pada lantai 3 sampai 6. Di sini merupakan gambar dari tampilan luar perpustakaan Jakarta yang terletak di TIM. Dan untuk alasan lebih khusus mengapa kami memilih perpustakaan, khususnya perpustakaan Jakarta, karena perpustakaan Jakarta sendiri dia memiliki fasilitas lengkap, di mana dia menawarkan fasilitas modern untuk membaca, belajar, dan diskusi, serta memiliki koleksi buku yang beragam, baik buku fiksi, non-fiksi, hingga jurnal akademik, serta ruang baca nyaman, di mana memiliki area yang mendukung kenyamanan dalam membaca dan belajar. Dia juga memiliki fasilitas digital, di mana dia menyediakan komputer dan akses internet secara gratis. Satu lagi. Perpustakaan Jakarta sendiri dia memiliki teknologi. Dia memiliki website, di mana website ini beralamat perpustakaan.jakarta.go.id. Di website ini kita lihat dia memiliki fitur, ada jika kita mau reservasi event atau melihat daftar koleksi, katalog sastra, ada juga e-research event dari perpustakaan, atau kita juga mau mengusul buku, kita bisa melakukan di website. Lalu untuk gambar kedua, untuk website ini kita memiliki sebuah akun, bisa kita lihat ada nama dan kode anggota. Untuk kode anggota itu kita gunakan jika kita ingin melakukan kunjungan, kita akan melakukan QR code yang dimiliki oleh akun kita. Lalu untuk ketiga, dia bukan hanya memiliki website, dia juga memiliki aplikasi yang bernama Jam Ketara, merupakan aplikasi resmi perpustakaan Jakarta.
Oke, selanjutnya untuk orang-orang yang kami wawancara, sebelumnya kami belum wawancara dengan pihak dari timnya langsung ya. Itu nanti kita rencananya akan wawancara pada tanggal 15 April. Lalu ini dua orang ini yaitu Kak Alex dan Kak Alexa dengan Kak Asti Muhammad. Kami wawancara dengan dua orang ini. Lalu bisa ini. Ya. Bagi teman wawancaranya seperti sini ya, poin pertama kondisi minat baca di Indonesia. Minat baca di Indonesia itu masih rendah, terutama di kalangan anak muda. Bukti dari jumlah pengunjung perpustakaan yang belum signifikan. Meski akses baca sudah termudah melalui sarana seperti e-book, podcast, atau audiobook segala macam itu dan lain-lain. Maksud utama itu bukan lagi sarananya, namun melainkan kurangnya kemauan membaca di kalangan anak muda. Lalu poin yang kedua adalah teknologi dan minat baca. Menurut para narasumber yang kami wawancara, akses baca sering termudah lewat sarana seperti e-book, podcast, audiobook dan lain-lain. Karena apalagi sekarang Indonesia lebih memilih untuk menganggap teknologi sebagai sumber hiburan daripada sebuah sumber pembelajaran. Kita juga kalau jadikan sesuatu sumber untuk pembelajaran dengan menggunakan seperti itu ya. Mereka tuh pakainya informasi tanpa mencoba untuk mengartikan dan mencari sumber informasi lain. Untuk poin nextnya, itu hubungan membaca dengan tingkat berpikir kritis. Membaca memiliki peran penting dalam mengasah tingkat kalian untuk berpikir kritis seorang, terutama ketika membaca jurnal dan artikel berbasis penelitian. Terus dalam kebiasaan membaca, seorang cenderung tidak akan memahami sesuatu informasi secara mendalam dan mereka akan lebih mudah menerima informasi atau metodisnya. Lalu poin nextnya peran pendidikan dan pemerintah. Untuk program membaca 5-10 menit sebelum pembelajaran sebenarnya sudah ada, tapi masih bersifat formalitas dan kurang efektif dalam membentuk budaya membaca. Misalkan sekolah-sekolah juga masih kurang memanfaatkan. Pemerintah sedang membangun perpustakaan digital dan menyediakan akses jurnal, tapi kemauan anak muda masih kurang sehingga belum banyak yang memanfaatkannya. Ya, Sekarang kita masuk ke strategi peningkatan minat baca masyarakat. Nah, pada strategi pertama dari wawancara kita itu ada solusinya, yaitu membangun lebih banyak perpustakaan yang nyaman dan lengkap di seluruh daerah Indonesia. Karena sumber edukasi terlalu jauh-jauh buat datang ke perpustakaan Jakarta. Karena di daerahnya sendiri itu di Bekasi tidak banyak perpustakaan yang layak. Lalu pada poin kedua kita solusinya yaitu memanfaatkan media sosial untuk literasi. Jadi kalau lebih banyak influencer yang membahas buku, maka literasi bisa lebih mudah diterima oleh kalangan anak muda. Lalu pada poin ketiga, yaitu kita bisa mempromosikan perpustakaan sebagai tempat yang menarik. Karena banyak orang menganggap itu perpustakaannya hal tempat yang membosankan, padahal bisa menjadi tempat yang nyaman untuk membaca dan belajar. Lalu untuk poin yang terakhir, yaitu adalah program nyata dari pemerintah. Program membaca di sekolah harus lebih dari sekedar formalitas, lalu serta perlu lebih banyak